Tidak Saya ada. melihatnya, Gitu. Bapak, tidak ada perbedaan. Iya. Tidak ada antara TKA dengan tenaga kerja Indonesia itu tidak ada. Yang kita dengar, yang saya dengar sekarang ini kan saya belum ke sana, bahwa terjadi ketimpangan. Satu. Kedua, terjadi masalah, saya kan ada nih tuntutan Anda sudah saya baca nih, soal fasilitas, ruang yang berdebu, kemudian APD yang tidak layak, ya kan? Itu yang Anda minta sama manajemen kan? Nah kebetulan saya dapat info juga nih manajemen ini Pak Wamen susah sekali ketemunya. Tertutup. Ya. Ini investigasi yang saya dapat Bang Karni. Apalagi kami cuma di Snaker Kabupaten, apalagi kami cuma di Snaker Provinsi. Jadi susah kita tembus, ya kan? Nah dengan kejadian ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Bukan hanya di GNI, tetapi saya sudah monitor nih Pak Karni di beberapa perusahaan investasi. Ini luar biasa, kalau tidak kita benahi terjadi ledakan. Tolong Pak Edi dengan Pak Maman, ini harus kita perhatikan betul ya. Nah jadi saya berharap dalam pertemuan malam ini melalui ILLC ya, kita menghimbau kepada semua pihak, baik buruh maupun manajemen, lakukanlah komunikasi yang baik, bipartit lakukan. Kalau tidak selesai teman-teman bisa undang ke Menaker setempat. Jadi era reformasi ini perlu ditinjau lagi juga nih Bang Karni. Saya banyak usulan nih sebenarnya. Era reformasi inilah ketika sudah hampir 98 reformasi, sekarang sudah masuk 2023. 25 tahun bangsa Ganda. Harus banyak kita evaluasi. Karena kementerian kami ini tidak bisa atau tidak langsung bisa berhubungan dengan Kementerian Tenaga Kerja di kabupaten kota di bawah beliau sama di provinsi, tidak bisa. Jadi ada sekat. Tapi kami mencoba sekarang, saya dan teman-teman di kementerian mencoba membangun komunikasi. Sehingga kami yang sedikit orang ini punya kepanjangan tangan melalui disnaker setempat, kabupaten dan provinsi. Ini yang kita lakukan. Ya. Jadi harapan ini mudah-mudahan Bang Karni dengan adanya ide Bang Karni mengumpulkan teman-teman di sini, ini merupakan suatu keterbukaan bukan hanya di GNI. Bukan. Nah harapan kami ke depan, teman-teman serikat pekerja buruh juga. Ya. Saya juga menghimbau, tingkatkan skill dan kemampuan Anda. Kami punya balai latihan kerja Kemenakar itu. Nah kemarin salah satu perusahaan besar di Sulawesi Tenggara, biar saya buka, biar dia bisa bantu segera ini, akan membantu peralatan alat berat kepada balai latihan kerja kami melalui CSR. Tapi alhamdulillah MOU sudah ada, MOU tinggal MOU, janjinya belum mereka tempati. Bagaimana kita mau melatih anak bangsa, anak-anak Indonesia yang punya skill dan kemampuan sehingga bisa tertampung di sana. CSR aja mereka janji doang, belum ada. Biar aja, saya buka di sini. Ya, nah tolong, saya menghimbau kepada perusahaan-perusahaan besar ini, jangan pelit. Anda cari makan di negara kita, Anda melakukan investasi di sini, tolong bantu anak bangsa di sini. Satu lagi Bang Karni, masalah pekerja migran Indonesia, ada kaitannya dengan tenaga kerja asing. Kita saja mengirim PMI ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, itu wajib bisa bahasa, minimal dasar. Artinya apa? Saya akan menghimbau kepada DPR juga, agar orang-orang, taruhlah TKA ini adalah bekerja di Indonesia sebagai PMI juga. Dia wajib juga ikut aturan negara kita. Seperti apa? Bisalah bahasa Indonesia minimal sedikit, mengerti budaya kita sedikit, atau minimal bisa bahasa Cina yang memang betul-betul bisa mereka gunakan di Indonesia gitu loh Pak. Kalau Pak Menteri 2000 wakil Menteri 2015 sudah wakil Menteri, sepertinya nggak terjadi masalah ini Pak. Ya. Karena saat itulah aturan itu dicabut sudah ada gitu. Jadi nah ini Bang Said, Bang Nenggolan, ini bukan persoalan apa dan siapa, tidak. Tapi bagaimana kita melihat bagaimana persoalan bangsa ini. Saya setuju Ya Pak kan? Wamen. Tadi banyak sekali menyatakan seakan-akan tidak ada persoalan tenaga kerja asing. Saya menyatakan ada dan itu harus diselesaikan. Saya pikir
Jadi jangan menyatakan tidak ada persoalan. Dari satu, persoalan jumlah. Persoalan semua bisa masuk. Persoalan gaji. Persoalan kelakuan. Mohon maaf, kelakuan. Jadi saya mengharap jangan sampai kita keluar ruangan ini menyatakan tidak ada persoalan tenaga kerja asing. Ada. Kita Saya harus lanjutkan selesaikan. ya Bang Said. Kita sudah mendata, saya cek di Direktur Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja. Kita punya resmi data kita itu 547 orang resmi. Tetapi di lapangan, dari Gunbuster Jakarta melapor sama kita. Tenaga kerja asing, Cina itu ada di data mereka. Ini yang melapor langsung TKA dari Gunbuster namanya Yuda. Ya. Ini dia bilang ada sekitar 1.312 orang. Jadi beda separuhnya dengan 547, kan begitu. Saya tanya dengan direktur-direktur saya, apa ini yang terjadi? Mungkin Pak, mereka menggunakan visa yang dikeluarkan imigrasi. Visanya visa apa? Visa uji coba kerja. Apa itu namanya tuh? Ini harus didengar juga oleh imigrasi, nggak apa-apa. Ya kan? Jadi intinya ya Pak Karni, ini harus ada. Tadi yang dibicarakan oleh Pak Maman sama Pak Edi, ada koordinasi dan saling komunikasi antara kementerian lembaga terkait. Saya tambahkan tadi, termasuk Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan. Itu harus saling koordinasi, karena ini menyangkut negara kita. 27 triliun yang sudah dibangun oleh Gunbuster. Tadi kita rapat Zoom. Mereka akan bangun lagi hampir menginvestasikan itu 60 triliun. Sayang kalau tidak kita gunakan dengan baik atau anak-anak bangsa kita hanya dipancing emosinya. Ya. Mudah-mudahan Bang Karni dengan pertemuan malam ini ya, dengan bulan ketiga ini kami akan menekankan kepada seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, baik lokal maupun perusahaan asing yang ada di kita ini akan menerapkan Mohon maaf ketiga dengan Pak baik. Wamen, saya titip satu melalui kegiatan yang luar biasa ini. Kami titip kepada pemerintah pusat melalui Pak Wamen pada malam hari ini bahwa kami minta agar pelaksana K3 itu tidak dipegang oleh TKA. Kenapa K3 itu rancu di hampir setiap perusahaan, khususnya di Morowali, karena pelaksana K3 ini dipegang oleh tenaga kerja asing. Ini kami titip. Baik. Satu. Ya. Kita berharap pelaksana K3 di masing-masing perusahaan yang ada orang tenaga kerja asing di dalam diberikan kuasa kepada orang Indonesia. Baik. Agar pelaksanaan K3 di masing-masing perusahaan itu betul-betul sesuai dengan standarisasi yang ada di negara kita. Terima kasih. Baik. Jadi itu masukan, nah inilah gunanya bipartit, tripartit komunikasi Bang Karni. Juga gunanya ILC. Ya kan? Itu penting. Ya. Kalau saya mengusulkan Pak Wamen 2024 tidak pakai wah lagi. Itu tergantung presidennya siapa nanti Pak Karni. Ya kan? Siapapun presidennya. Iya, saya akan jadi usulin. yang penting satu Pak Karni. Saya sebagai anak bangsa, anak negeri, ya saya lahir dari aktivis. Saya melihat teman-teman pekerja ini punya niat yang baik. Makanya saya bilang kadang-kadang saya suka diskusi dan bercanda juga sama teman-teman pekerja ini. Tapi teman-teman pekerja ini saya cek juga nih, rata-rata juga kau jadi serikat pekerja di sana, kau kerja di sana enggak? Enggak Bang Wamen. Nah, saya bilang enggak boleh. Yang namanya serikat pekerja itu harus yang bekerja di sana. Jangan aktivis buruh. Ya, enggak boleh itu. Jadi memang betul-betul dia dari sana dan dia aktivis buruh di sana. Gitu Bang. Jadi ini kritik buat teman-teman serikat pekerja. Baik. Nah, ini mohon izin, perlu saya luruskan Ya, bahwa saya kira ada federasi, ada serikat pekerja serikat buruh. Gitu. Jadi ketika serikat pekerja serikat buruh itu berada dalam perusahaan Pak Wamen, mohon maaf. Ya. Ini Undang-Undang 21 2000 Pak Wamen. gitu. Masa lupa atau belum baca? Nah, kemudian ada federasi serikat pekerja serikat buruh. Nah, federasi di Indonesia itu mengenal DPP di pusat, DPD di daerah, DPC di kabupaten kota. Ya, ya. Nah, ada konfederasi, mohon maaf, ini izin mengingatkan biar nggak salah kaprah lagi pemahamannya. Tapi yang jelas begini Pak. Sebentar, satu lagi Pak Konfederasi. Wamen. Tetap saya mohon info mengenai tenaga kerja yang meninggal, siapa datanya. Siapa Baik. datanya? Terima kasih. Oke, besok kita kalau di Jambi di PetroChina memang jelas siapa Ini yang aja Pak, meninggal. nggak usah kemana-mana. Ya, Berarti jadi- kalau Pak Wamen nggak jawab sekarang, berarti sebenarnya kementerian juga nggak ada data siapa yang meninggal. Sementara ini kita belum turun ke sana.